Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dan mengasihi kami semua. Kami ada saat ini semua karena berkat kemurahan. Mari kita sama-sama rendahkan diri kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang, kami naikkan syukur kami buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Yang Tuhan senantiasa nyatakan atas hidup kami. Kami ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan Yesus pada sore yang indah ini. Dengan segenap hati dan jiwa kami dan roh kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak kami puji, kami muliakan dan kami tinggikan. Engkaulah Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan, Engkau ada tengah-tengah kami. Memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Hidup kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Karena Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menjamin hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Segala badai persoalan boleh berlalu atas karena kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami menjadi kuat karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan bersuka cita bahwasanya kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah beranjak. Tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, tetapi senantiasa baru Kau limpahkan atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap menyenangkan hati-Mu. Kami siap mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan segenap jiwa dan roh kami mau tinggikan nama Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami mulai ibadah kami pada sore yang indah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan menyertai dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Yang kami nampak kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kami. Amin. Tuhan hadir di bait
setiap hidup kita. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan penuhi kami Tuhan dengan kuasa. Syana karawasi Yesus. Syana karawasi Yesus. Saya kedua angkat tangan kita bahwa hadirat Tuhan turun memenuhi hidup kita, memenuhi hati ini, memenuhi setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Dan ku tersungguh menyambamu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Percaya Tuhan, Engkau melawat kami. Hadirat-Mu Tuhan melawat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami tersungkur menyembah-Mu Yesus. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak di tempat ini. Yang ku nampak
bagimu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyanyi bagi Engkau Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami tinggikan Engkau. Sebab Engkau hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Yesus. Haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Mari Bapak Ibu saudara-saudara bagi berdiri. Kadang-kadang kami Tuhanku mau nyanyi hosana, sebab Engkau yang layak kami pujikan, kami tinggikan Tuhan. Yes, yes. Sialan negara lama-lama sekali. Amin. Disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Engkau Yesus Kristus. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkau Yesus. Amin. Ku agungkan Engkau Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kau Engkaulah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau lebih lagi menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur dan kami siap menyenangkan hatimu. Semuanya siap menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Roh Kudus Tuhan membakar setiap hati kita. Mujizatnya terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Nyalakan apimu Tuhan. Bebaskan jiwa yang terlepas. Kita mau langkah lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nama Yesus jawaban.
membakar setiap hati kita. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Yo. Oh, 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 yo. Oh, yo, oh, oh, yo, oh. Dapat saya Roh Kudus membakar setiap hati kita. Haleluya. Kami naikkan pujian. Amin. Haleluya. Menggali kuasa-Mu nyalakan hati. Curang kuasa-Mu nyalakan api. Terjadi. Haleluya. Kita percaya keajaiban terjadi di tempat ini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita. Ada sukacita. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ada kuasa dalam namanya. Nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Kamu bersorak Tuhan. Kuasanya ada kuasa dalam namanya. Kuasa yang membangkitkan. Kuasa yang menyelamatkan. Ya Tuhan ya di dalam nama Yesus. Banyak Tuhanku, benar yang benar.
terjadi atas hidup kita semua. Amin. Jangan pernah menyerah, tetapi terus berharap kepada kita. Biarlah semakin hari iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, kehidupan kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Biarlah kita mau terus terhubung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita, biarlah kita mau terus terhubung kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak ada sedetik pun beranjak dan berakhir atas hidup kita semua. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat-Nya bagimu. Kami percaya seberapapun pujian kami boleh tinggi di hadapan dan boleh menyukakan hati Engkau ya Bapa. Tiba saatnya kami mau dengarkan firman, berkata-katalah Tuhan lewat lidah mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanmu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Amin. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanmu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Kami mau terus melekat kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus terhubung kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Yesus yang dapat menjamin setiap hidup kami ya Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Kau melayani hidup kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
Biarlah kita fokuskan pendengaran kita, hati kita hanya untuk kebenaran firman-Nya. Kalau dikatakan ku terhubung denganmu Tuhan, itu semua semata-mata karena kita rindu, kita connect dengan Tuhan, supaya engkau berjumpa dengan Tuhan pada sore hari ini. Bukan ibadah yang sekedar rutinitas, tapi engkau benar-benar berjumpa dengan Dia. Haleluya, bersama-sama katakan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, ya Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas surga. Hubung denganmu ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama saya katakan dengan iman percaya kepada Tuhan. Yes, amen. Selalu melekat di hatimu. Itulah dasar hidupku yang sembah Kau Tuhan, firman-Mu dasar hidup kami. Biar hati kami, hidup kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Biarlah bersama. Roh Kudus, berbicaralah pada sore hari Tuhan. Kuasai mulut lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ada perkataan-Mu ya Bapa. Perkataan yang membangkitkan, memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami lebih hari lebih mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Pada saat sore hari ini kita bersama-sama yaitu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, berita duka datang kepada kita pada sore hari ini di mana hambanya Bapak Pendeta Muda Amos Boceberry itu sudah dipanggil Tuhan jam 1 siang. Tadi malam baru saya ke sana berdoa, tetapi dalam doa saya itu, dalam hati saya
dalam hati saya berdoa penyerahan saudara. Kenapa? Karena napas daripada beliau sudah mulai 1212. Cuma saya tidak berbicara sama istrinya. Kalau saya berdoa penyerahan, istrinya tersinggung nanti. Ya, tapi kita tahu bahwa semua itu adalah waktu dari Tuhan. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil setiap kita. Maka dari itu biarlah di dalam kita dipanggil Tuhan di dalam ketaatan kita, ya, dalam kesetiaan kita, sehingga kita menerima upah yang begitu luar biasa dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini firman Tuhan saya bawakan alasan kenapa dan mengapa mengampuni orang lain itu penting. Ya, mengapa mengampuni orang lain itu sangat penting dan dianjurkan oleh firman Tuhan. Seringkali kita tanpa sadar pengampunan yang kita lakukan terhadap saudara kita, entah itu siapapun, seringkali ada batasnya. Ya, seringkali kita tidak sadar, wah cukup 3 kali ya kamu nyakitin hatiku ya, setelah itu selesai. Tapi kita lihat kebenaran yang kita kerjakan, yang kita lakukan, adakah kebenaran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, haleluya. Kenapa sih kita harus untuk mengampuni orang, ya, mengampuni sesama kita? Yang ke-1 ada 5 poin yang saya akan bawakan dengan cepat, ya. Ada 1 poin pertama adalah karena itu perintah Tuhan. Kenapa kita harus mengampuni? Karena 1 alasan itu adalah karena perintah Tuhan, ya. Di dalam yaitu Lukas 3:17. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Dan ditayangkan Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Mari kita berdiri bersama-sama, kita hormati firman Tuhan, ya. Mari kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat keempat. Bahkan jikalau engkau berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Selamat kembali, puji Tuhan. Ayat ini luar biasa, mengandung suatu arti yang begitu luar biasa untuk kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk dimampukan kita bisa mengampuni seseorang. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan jagalah dirimu, berarti ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, kita untuk mawas diri, menjaga kehidupan kita. Dan jikalau dikatakan saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, nasihatilah dia supaya apa? Berbalik pada dosanya, nanti dia tidak berdosa lagi, tapi hidup di dalam kebenaran. Ya, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, firman Tuhan katakan ampunilah dia, jangan kita ngutukin dia. Ya, seringkali yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang tidak lepas dari anak-anak Tuhan itu juga seringkali mengutuki saudaranya. Ya, seringkali kapok kamu, kapan kapokmu dan sebagainya. Tapi biarlah pada saat orang-orang itu, seseorang itu mengerti dan dia menyesali diri dan minta ampun dosa, biarlah kita mengampuninya. Itu firman Tuhan katakan. Dan dikatakan di situ, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, berapa kali yang Tuhan anjurkan dalam kehidupan kita, dalam kita mengampuni? Luar biasa, 70 kali 7. Dan dikatakan bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali dia melakukan hal itu terhadap kita, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal. Nah, saat itu mengatakan menyesal, jangan kita pura-pura kamu. Karena apa? Karena kamu sudah 7 kali kamu nyalain aku. Nah, seringkali itu yang ada dalam mindset pikiran kita. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Engkau harus mengampuni dia. Bisa enggak? Sepi. Bisa enggak itu ya? Masa iya? Awas kamu ya. Ya, ini perintah firman Tuhan loh, bukan perintah pendeta. Ya. Dan ayat korelasinya yang saya bawakan di sini dari yaitu Lukas 17 3 sampai 4. Saya kutip satu ayat di dalam itu Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
Jadi harus ada kebijaksanaan, ada kesabaran dalam kita menghadapi semuanya itu. Ya, terhadap satu sama lain dikatakan, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau dia Bapa kita sudah kasih contoh sama kita, kita pun harus nurut. Harus sama-sama mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Amin. Ya. Jadi jangan sampai Bapak beri contoh yang luar biasa dalam pengampunan, kita nggak mau untuk melakukannya. Ada efek akibatnya nantinya kalau tidak kita bisa melepaskan pengampunan. Ya, haleluya. Karena ini perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Supaya hidup kita, doa kita tidak terhalang karena kita bisa melepaskan pengampunan meskipun secara jasmani itu menyakitkan. Itu mungkin secara jasmani kita merasakan suatu kekecewaan yang luar biasa. Tapi Tuhan tetap mengajarkan kepada kita untuk disanggupkan, dimampukan mengampuni. Bagaimana kita bisa dimampukan mengampuni? Undang Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ada dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk dapat berjalan dalam pengampunan itu. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan kita dimampukan untuk mulut kita mengatakan, aku mengampuni engkau. Ya, aku mengasihi engkau. Luar biasa. Ajaran Yesus Kristus ini luar biasa. Ya, bukan tangan ganti tangan, mata ganti mata, tidak. Tapi saat orang berbuat jahat dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan katakan? Ampuni dia. Wih, luar biasa. Ampunilah musuhmu. Wih, ini gak gampang saudara. Ya, secara jasmani gak gampang. Jangankan musuh, saudara aja, mungkin tetangga kita aja kita masih perhitungan, apalagi musuh. Tapi inilah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan minta dalam kehidupan kita untuk kita melakukannya. Bukan saya orang super, tapi semua kita belajar melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya tujuannya apa sih? Supaya tujuannya orang lain yang belum mengenal Kristus itu melihat ada perbedaan antara saudara dan mereka. Sehingga orang-orang yang dilahirkan dari DNA kerajaan Allah, warga kerajaan Allah itu tidak sama dengan orang-orang dunia. Itu perbedaannya, sehingga saat kita mengalami hal-hal demikian, Tuhan memampukan kita untuk mengampuni lewat Roh Kudus-Nya, sehingga yang ada adalah kemuliaan Allah ada dalam kehidupan kita. Padahal orang ini sudah aku sakitin ya, berkali-kali ya, tapi kok bisa saja untuk berbuat baik, sehingga membuat bara api atas kepala mereka. Disitulah kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Ya, kenapa kita harus mengampuni? Yang kedua adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Haleluya. Kenapa kita harus mengampuni sesama kita? Yang kedua adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Mengampuni lebih dulu. Mengampuni lebih dulu. Tuhan mengampuni lebih dulu kepadaku. Mengampuni lebih dulu. Ya, luar biasa. Dalam Kolose 3:13 firman Tuhan katakan, ini perintah yang kedua, kenapa kita harus selalu untuk memberikan pengampunan kepada saudara kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Yang kedua, karena Tuhan terlebih dahulu kasih contoh sama kita untuk kita dapat mengampuni, dan Tuhan pun terlebih dahulu mengampuni pelanggaran kita, mengampuni dosa kita. Dikatakan Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Haleluya. Tidak ada tendensi lain, tidak ada alasan lain, yang ada adalah kita mengerjakan. Di dalam ayat lain dikatakan dalam Efesus 4 ayat ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi intinya, endingnya, isinya tetap
dalam pengampunan apapun yang orang lain salahkan dalam diri kita. Ya, haleluya. Maka dari itu jadi orang Kristen tuh enak meskipun dianiaya secara batinia, mungkin dianiaya secara yaitu fisik, tetap ajaran ini yang kita kerjakan, ya, mengampuni dan mengampuni. Kira-kira kalau fisik kita disalahin orang, kita mungkin ada cacat, itu bisa ngampunin nggak kita? Puji Tuhan, cacatnya seumur hidup loh. Ini gara-gara kamu ini aku bisa catat seumur hidup ini. Harusnya aku bisa cantik, bisa tampan, gara-gara kamu aku jadi seperti ini. Bisa nggak kira-kira? Harus bisa. Karena yang Tuhan lihat bukan suatu jasmani seseorang, tapi yang Tuhan lihat adalah dari mana manusia batinia yang nantinya masuk dalam kerajaan Allah. Itu penilaian Tuhan. Jasmani kita bisa usur, jasmani kita bisa hilang oleh karena tanah, oleh karena kematian. Tapi manusia roh kita ini yang akan nantinya masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang Tuhan lihat. Maka dari itu kita harus bisa untuk mengampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Makanya dia bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Firman Tuhan ini. Jadi jangan sampai orang nyalain kita sama-sama untuk apa? Pasang taring, pasang tanduk, ya, baku hantam dan sebagainya. Tapi biarlah tetap kita sabar, mencerminkan karakter Kristus sebagai bagian daripada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga kenapa sih kita harus melayani Tuhan dan kita mengampuni seorang terhadap yang lain? Karena jika tidak mengampuni orang lain, ini yang paling krusial, maka Tuhan tidak mengampuni. Willy, ini hal yang luar biasa loh, ya. Karena jika tidak mengampuni orang lain, maka dikatakan Tuhan pun tidak mengampuni kesalahan kita, Tuhan pun tidak mengampuni dosa-dosa kita. Mau enggak kira-kira? Ya. Yang harusnya kita menjadi anak-anak Allah, seharusnya kita mewarisi kerajaan Allah, seharusnya kita bisa masuk dalam kerajaan yang kekal. Itu enggak terjadi. Karena apa? Kita enggak bisa mengampuni kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Di dalam yaitu Matius 6 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan katakan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Mau enggak? Enggak akan. Jadi kekristenan kita sia-sia. 10 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 70 tahun kita menjadi orang Kristen. Kalau tidak mampu kita melepaskan pengampunan, maka kekristenan kita sia-sia, enggak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu adalah suatu hal yang hakiki, mutlak dan absolut yang firman Tuhan katakan. Dan tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Di dalam yaitu Matius 6 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan katakan, karena jikalau kamu, dikatakan di situ tadi, mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wih, luar biasa. Sangat menakutkan, ya. Sangat menakutkan. Maka dari itu di dalam kekristenan selalu ajarannya yang pertama adalah, hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua apa? Sesamamu. Kasihlah sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau orang mengasihi diri kita sendiri, nggak mungkin kita binasakan diri kita. Sama halnya kita mengasihi sesama kita, dan kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Maka yang terjadi adalah bagaimana karya Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana terang Kristus terjadi dalam kehidupan kita, sehingga orang lain bisa lihat kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Dan yang keempat apa? Kenapa kita harus mengampuni satu sama lain? Karena dengan tidak mengampuni, ya,
Ini pun yang krusial sekali juga. Ya, karena dengan tidak mengampuni membuat apa? Doa kita terhalang. Tuhan gak akan dengar doa kita. Tuhan akan memalingkan mukanya atas kehidupan kita. Karena kita apa? Tidak mampu dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Nah ini harus kita mengerti. Jangan ada dendam, jangan ada jengkel hati, jangan ada sakit hati di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Tetap kerjakan bagian kita untuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan tidak mengampuni membuat dikatakan doa kita terhalang. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25 firman katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mungkin pada saat kita sesama kita, samping kanan kiri kita, muka belakang kita melakukan hal yang sama, tahu-tahu kita ingat, oh ya aku salah sama si A si B, atau si A si B juga salah sama kita, tapi mereka tidak mau untuk meminta maaf. Tetap kita mau untuk melepaskan pengampunan. Ya. Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita doakan, itu sampai ke hadirat Tuhan. Ya. Jangan sampai kita keraskan hati kita, jangan sampai kita keraskan sampai kita mati pun kita bawa itu kejengkelan, pengkhianatan mungkin dan sebagainya. Tapi biarlah kita lepaskan pengampunan itu, karena pengampunan adalah suatu hukum Tuhan yang harus kita kerjakan. Haleluya. Dan dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Gak apa-apa, kita gak usah gengsi. Kalau mau orang lain salah sama kita, gak perlu kita tunggu mereka minta maaf. Kalau kita mendahului pun gak masalah. Ya, maafkan saya kalau saya salah. Kira-kira salah gak itu? Mungkin dunia mengatakan bodoh kamu, bukan kamu yang salah, dia yang salah, kamu kan ngapain minta maaf. Itu dunia. Tetapi kembali pada suatu firman Tuhan, bila kita saling mendahului memberi hormat untuk memberikan pengampunan kepada hal yang lain. Memang daging ini rasanya kok enak ya ini daging ini. Tapi kalau kita berjalan di dalam roh, sehingga Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita, dan kita dimampukan untuk melepaskan pengampunan terlebih dahulu, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, ya, yang terakhir dikatakan di situ, kenapa sih kita harus mengampuni satu sama lainnya? Karena dengan tidak mengampuni kita kehilangan sukacita. Orang yang punya masalah, yang suka bawa masalah, yang suka tidak mau mengampuni, orang itu nggak ada yang namanya wajah ceria, wajah yang sumringah kata orang Jawa. Ya. Tetapi wajah yang ada adalah wajah cemberut. Apalagi kalau ketemu sama orangnya face to face, wih luar biasa. Ya, bukan wajah yang penyuh-senyum, ya. Kalau orang bilang, Manado bilang wajah yang fasung, cantik, cakep, ya. Nah, tidak, tetapi wajah yang cemberut. Ya, wajah yang tidak menampakkan suatu kegembiraan sukacita. Ini yang Tuhan tidak mau. Karena dengan tidak mengampuni kita kehilangan sukacita, itu pasti. Karena apa? Kita bawa selalu dalam pikiran hati kita. Apalagi ketemu orang secara langsung. Wah, itu luar biasa. Maka dari itu kita harus rela dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya roh-roh, buah-buah roh ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya, bertumbuh dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 4 ayat ke-5 kita baca. Ayat ke-4 dulu. Filipi 4 ayat ke-4 sampai ke-5.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan hendaklah dikatakan di situ kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya, puji Tuhan. Karena dengan tidak mengampuni kita kehilangan sukacita. Tapi firman Tuhan memerintahkan dalam kehidupan kita, bersukacitalah senantiasa. Kata-kata dalam senantiasa adalah dalam berbagai macam keadaan baik tidak baik, kita bersukacita dalam Tuhan. Karena ini perintah firman-Nya. Dan ditegaskan kembali, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan dikatakan apa? Hendaklah kebaikanmu, bukan kita pamer, tapi hendaklah kebaikan kita, buah roh dari kehidupan kita itu apa? Diketahui semua orang bahwa kita benar-benar beda, nggak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembawaan budimu. Berarti kita harus apa? Melakukan apa yang firman Tuhan katakan, supaya kebaikan kita, ketulusan hati kita dalam memberikan pengampunan itu diketahui oleh semua orang. Bahwa saudara dan saya adalah DNA yang berbeda, bukan sama dengan dunia ini, ya. Dan dikatakan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Pada sore hari ini kita mengetahui di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini perintah. Contoh, mungkin saat kita mengambil suatu perjamuan kudus, kita sudah mengambil anggur dan roti, kita teringat, oh iya, aku ada salah sama si A si B. Hampiri dulu sebelum engkau melakukan perjamuan kudus, supaya perjamuan kudus itu memberkati hidup saudara, bukan menjadi kutuk dalam hidup saudara. Nah, ini yang Tuhan perintahkan, supaya kehidupan kita hidup yang selalu bersukacita, hidup yang selalu mendapatkan kebahagiaan, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Orang yang selalu dapat melepaskan pengampunan, orang itu setiap harinya selalu apa? Bersukacita, wajahnya selalu yaitu ceria dan bahagia. Kenapa? Roh Kudus yang selalu memobilitas dalam kehidupan mereka, bukan kedagingan kita. Kalau kedagingan kita berbicara tentang egosentris kita, ya, tinggi hati kita, kesombongan kita, gengsi kita, itu kedagingan kita, sehingga kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu yang seperti yang firman Tuhan katakan, ampunilah mereka. Tuhan aja ngajarin kita saat di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam keadaan sengsara secara manusia, dalam keadaan tersalib secara manusia, darah tercurah, tetap Tuhan katakan ampunilah mereka. Inilah ajaran yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Pada sore hari ini kita mengetahui dunia, khususnya umat Kristen di seluruh dunia mengalami tekanan demi tekanan, mengalami intimidasi. Tapi kita lihat dari apa yang mereka kerjakan, banyak jiwa-jiwa bertobat. Iran sekarang bagaimana? Banyak pertobatan mulai terjadi. Di belahan-belahan dunia yang lain mulai banyak pertobat baru terjadi, dan saya percaya Indonesia pun akan terjadi, ya. Dan Kampung Ujung ini juga akan terjadi. Saya percaya ada saatnya nanti, maka gelombang besar, toen-toen yang besar itu akan terjadi. Haleluya. Maka dari itu kita harus terlebih dahulu menjadi contoh teladan bagi mereka, khususnya yang belum mengenal Tuhan. Saat mereka mungkin nyalain kita dengan kata-kata yang menyakitkan hati, ya. Nah, tetap lepaskan pengampunan itu. Maka yang ada dalam kehidupan kita, Kristus yang nampak dalam kehidupan kita, kemuliaannya, terangnya, kasihnya, kebijaksanaannya ada dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada sore hari ini.
Dan firman Tuhan saya sampaikan di sini dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan beri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung dengan ya Tuhan, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas kasih-Mu menyatakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa terlepas Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, ya Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ya Tuhan Yesus, selalu kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini ya Tuhan. Roh Kudus, bila Engkau ada dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk dapat mengampuni kesalahan orang lain ya Bapa. Seberapa kali mereka salah sama kami, biarlah kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami memampukan kami mengampuni lebih dan tidak terbatas ya Bapa. Karena pengampunan dunia 1, 2, 3 kali, tapi pengampunan daripada Engkau tidak pernah terbatas, karena kasih-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang sudah mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita lepaskan pengampunan. Kita percaya di saat kita melepaskan pengampunan itu, berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita semua. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di
kasih. Begitu baik pada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan kami berkat firman-Mu yang luar biasa untuk supaya kami semakin hari semakin saling bisa mengampuni akan sesama kami seperti Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, mengampuni kami akan segala dosa yang sudah pernah kami perbuat. Bahkan Engkau tidak memperhitungkan itu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu saat ini Tuhan benar-benar tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan, pakai lebih jauh, lebih heran dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh membawa jemaatnya Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin hari semakin setia kepada Engkau Tuhan, karena kedatangan Engkau sudah dekat Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami hendak memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebelumnya ampuni segala dosa kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Sucikan, kuduskan mata uang kami. Kami persembahkan dengan segenap hati jiwa kami. Biarlah semua ini boleh berkenan di hadapan Engkau untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua yang sudah mempersiapkan persembahan ini. Dan bagi mereka yang belum bisa memberikan persembahan pada petang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau sudah memberkati mereka, dan di kesempatan yang mendatang mereka juga bisa bersama-sama dengan kami semua untuk membawa persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita akan mendengarkan warta gereja sepekan yang akan disampaikan oleh Bapak Daud. Shalom, shalom, puji Tuhan. Warta gereja sepekan, saudaraku, yang akan saya sampaikan pada saudaraku sore hari ini langsung saja ya, karena untuk mempersingkat waktu. Baiklah, yang pertama, hari Senin besok tanggal 19 ada ibadah Bamak yang bertempat di gereja GBDI Peniel, dilangsungkan mulai jam 18.30 sampai jam 19. Dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bagi saudaraku yang terkasih yang ingin hadir, mungkin punya kesempatan, silakan datang besok hari Senin di GBDI Peniel untuk ibadah Bamak. Dan untuk ibadah yang berlangsung di gereja lokal, saudaraku, tetap berjalan sebagaimana biasanya. Hari Selasa ada pujian dan penyembahan jam 18. Hari Kamis ibadah WBI jam 18. Sabtu ibadah Youth kaum muda jam 18, dan hari Minggu pagi ibadah Efrata Kids jam 8 pagi dan ibadah raya jam 4 sore seperti biasanya. Bagi saudaraku yang terkasih, ini adalah zaman di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita beribadah. Mari kami mengundang semuanya untuk datang di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan di gereja kami, yaitu ibadah Selasa misalnya, yaitu ibadah pujian dan penyembahan. Sebab dengan kedatangan kita di setiap ibadah, kita bukan hanya meluangkan waktu untuk Tuhan, tapi juga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui doa kita, melalui apa saja yang bisa kita kerjakan, di situ kita bisa menjadi berkat buat sesama. Mungkin pemikiran kita, menyumbangkan ide-ide dan sebagainya, itu juga bisa menjadi berkat buat sesama. Mari kami mengundang semuanya di jam-jam ibadah yang sudah ada, mari kita tingkatkan ketekunan kita, mumpung Tuhan masih memberikan waktu bagi kita semuanya. Dan yang selanjutnya, nanti selesai ibadah ada perjamuan kasih, ada berkat yang bisa kita nikmati berkaitan dengan Tuhan memberikan perpanjangan usia bagi Bapak Gembala kita yang tercinta, saudaraku. Jadi selesai ibadah nanti jemaat dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Selesai ibadah kita berfoto bersama, setelah itu kita menikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang menerima DOP setiap bulannya, nanti selesai ibadah bisa menghubungi Bapak Christopher, hambanya, untuk menerima DOP yang sudah ditetapkan setiap bulannya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala, bahwasanya tadi siang sekitar jam 1 telah dipanggil pulang ke rumah Tuhan, hamba Tuhan yang setia melayani saudara dan saya, Bapak Pendeta Amos Bojak Baritu. Bagi saudaraku yang terkasih yang ingin mungkin ke rumah hambanya malam ini selesai ibadah, selesai perjamuan kasih, bisa bersama-sama dengan kami, bisa dengan Bapak Gembala atau mungkin bersama dengan yang lainnya yang belum tahu alamatnya, yaitu di Gang Jarum. Ya, kalau dari sini mungkin sebelum lampu merah mana itu Karanginte ya, itu ada nyebrang ke kanan sedikit itu masuk, yang ada pelangnya panti asuhan kalau nggak salah, itu masuk, nanti gang kedua itu belok ke kiri, ada rumah yang ada tanduannya itu rumah cat hitam itu belok kiri, di teras itu ya rumahnya Pak Bujak. Kalau belum tahu mungkin bisa bersama dengan Bapak Gembala bersama-sama. Dan untuk pemakaman masih menunggu keputusan dari organisasi atau perwil, sehingga kami belum bisa menyampaikan kapan dimakamkan. Tadi juga teman-teman juga tanya, kapan Pak dimakamkan? Belum tahu, saya bilang gitu. Masih menunggu keputusan malam ini mungkin ya, keputusan dari Perwil. Dan yang selanjutnya, yang ini mungkin yang terbaru saudaraku, kami juga menghimbau kepada saudaraku yang terkasih di tahun 2006 dan seterusnya, mari kita memiliki jam-jam doa, baik itu di gereja, bukan saja di gereja tapi juga di rumah kita masing-masing, untuk kita membawa terus dalam doa-doa kita ya. Ada misbah doa dan sebagainya, mungkin saudaraku dengan keluarga ataupun dengan siapapun juga di rumah, mari kita bawa poin-poin doa kita. Yang pertama adalah bagi Bapak dan Ibu Gembala, doakan hamba-hambanya ini supaya tetap
berikan kekuatan, kesehatan, juga hikmat dalam menggembalakan kita semuanya. Dan juga tidak terlupa para pelayan Tuhan yang saudara saksikan sekarang ini melayani saudara. Kami bukan malaikat saudara ya, kami adalah manusia biasa, kami butuh doa saudara, kami butuh support saudara dalam doa. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di 1 Tesalonika 5:25 bahwa saudara-saudara doakanlah kami. Seorang rasul ini saudara, minta doa, bayangkan, apalagi kami ini bukan rasul, pelayan biasa. Mari kita dukung dalam doa-doa kita di rumah, demikian juga bangsa dan negara mulai dari yang terkecil, RT RW sampai pimpinan terpusat itu, Bapak Presiden kita, mari kita bawa dalam doa. Di tengah situasi yang semacam ini juga pertumbuhan jemaat lokal di tempat kita, mari kita bawa dalam doa supaya bangku-bangku yang kosong ini juga tidak selamanya kosong saudaraku ya. Ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan kemari, ada juga mereka-mereka petobat-petobat baru saudara. Seperti yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala barusan, bahwa Kampung Ujung ini dimenangkan untuk Tuhan. Banyuwangi dimenangkan untuk Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Dan itu bisa terwujud berkat doa saudara dan saya yang rindu. Di mana ada 1-2 orang berkumpul rindu untuk hadirat Tuhan hadir, di sana Tuhan akan nyatakan kuasanya luar biasa. Dan tidak menutup kemungkinan juga doa yang bagi program gereja pembangunan lahan parkir saudaraku. Mari kita dukung dalam doa. Di sana juga sudah tersedia kotak bagi saudaraku yang ingin mungkin berbagi kasih, berbagi donatur, silakan di sana saudaraku. Dan mungkin ada yang ingin berbagi juga mungkin bisa menghubungi Bapak Christopher hambanya untuk pembangunan lahan parkir ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan malam ini puji Tuhan, Tuhan sudah kirimkan jemaat baru ke tempat kita saudaraku, yang bernama saudara Roni dari Surabaya dan juga saudara Yafet Hartono Indra Sayekti, betul ya, Sayekti ya, dari dusun Dentan Gempol Pasuruan, betul ya. Kalau salah minta maaf. Saudaraku berdua bisa maju ke depan, bisa memperkenalkan diri, dan ada kenang-kenangan dari kami yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Silakan. Bapak Gembala silakan. Pasuruan mana? Bapak Yusa. Silakan agak ke tengah sedikit. Biar tersorot kamera itu, jelas. Dari kita ada kenang-kenangan dan saya bersyukur saudara berdua bisa beribadah di GBI Prata. Ya, biar sore hari ini menjadi berkat bagi saudara berdua ya. Ini kenangan kita mungkin hanya kecil tapi bisa multifungsi ya. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Foto lagi ya. Puji nama Tuhan. Ada tambahan dari Bapak Gembala mungkin? Cukup ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekurang dan selebihnya saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Maaf menyelah sedikit saudara. Shalom. Haleluya. Masih semangat hari ini? Katakan amin. Yes, haleluya. Saya undang Pak Ketua KPA. Ya, kita dari Rising Generation akan memberikan sedikit cindera mata untuk Pak Gembala, yang dimana tanggal 15 kemarin itu bertambah usia ya menjadi 55 tahun ya. Puji Tuhan. Ini silakan Pak Gembala ke depan. Saya ambilkan dulu. Ini
mungkin kecil ya, tapi kita pilihkan yang terbaik. Ya. Mungkin ini kecil, tapi kita pilihkan yang terbaik dan ternyaman dari kami, Rising Generation, diwakilkan oleh ketua kami, biarlah menjadi satu dipakai dengan nyaman, ya, semoga berguna. Silakan untuk Bro Windy, ada ucapan-ucapan yang lain. Oke, kembali saya ucapkan mewakili kaum muda Rising Generation Youth untuk Bapak Gembala kami, selamat bertambah usia, semakin diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, semakin penuh urapan, kuasa dan wibawa Allah dalam menggembalakan seluruh sidang jemaat di tempat ini, untuk semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nanti saya mohon sebelum Pak Gembala ambil alih, setelah pujian nanti kita doakan sama-sama. Pak Gideon tolong untuk bisa memimpin kami dalam doa setelah pujian penutup ya. Nanti langsung Pak Gembala ambil alih. Kita sama-sama berdoa nanti buat Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan disenangkan dan ditinggikan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita pada saat ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetapi biarlah kita mau percaya kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Amin. Tuhan kita setia. Dia yang pegang hidup kita. Dia yang pegang dan menjamin hidup kita. Haleluya Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan. Sesak di dada.
yang pegang kuasa, Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Sekali-sekali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah Immanuel, Engkau senantiasa hadir. Engkau ada dalam hidup kami. Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya. Kami mau percaya Yesus. Pribadimu Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi kita mengatakan Sekali lagi berikan kemuliaan pada Allah kita yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya bagi kita. Dan mari kita tundukkan bersama, kepala bersama, dan kita angkat tangan kita bersama. Kita akan doakan bersama-sama, yaitu Bapak rohani kita, Bapak Jos Stefanus Mamahit, yang telah memimpin kita sebagai gembala kita, yang membawa kita kepada rancangan kekekalan Allah. Dan biarlah semua yang dikerjakan tidak sia-sia, karena dia seorang gembala yang taat. Dan Bapak Gembala menginginkan kita menjadi umat Tuhan, jemaat GBI Efrata yang taat juga. Dan lewat ketaatan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan mari kita bersatu hati, kita doa bagi Bapak Gembala. Kembali hambamu bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Kuasamu, pengurapanmu sudah kami rasakan Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami sore hari ini Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami sore hari ini Tuhan. Sehingga kedatangan kami pada sore hari ini bukan satu kedatangan yang sia-sia. Kami datang sebagai umat-Mu yang setia, yang baik Tuhan Yesus, yang mengasihi Engkau. Dan kami akan pulang dengan satu perubahan. Kami lebih mengasihi Engkau. Kami akan menjadi umat-Mu yang lebih baik lagi, lebih mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan satu kebanggaan kami ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan sore hari ini kami bersatu hati Tuhan. Sekali lagi ampuni setiap kelemahan kami. Kau sucikan, kuduskan tubuh jiwa kami semua pada saat hari ini Tuhan. Karena di saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa, menyerahkan Bapak rohani kami, yaitu Bapak Pendeta Jos Stefanus Mamahit Tuhan, yang mana sudah Kau berikan anugerah umur panjang Tuhan. Tepatnya tanggal 15 Januari 2026 Tuhan.
Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu tidak ada batasan waktu. Kasih-Mu tetap selama-lamanya sampai kami bertahan sampai kesudahannya Tuhan. Itulah janji Tuhan daripada Engkau Tuhan. Dan sore hari ini bersama-sama Tuhan, urapi kami semua, baik hamba-Mu, baik para hamba-hamba-Mu pelayan, WL Singer, tim musik, Aser, multimedia, dan kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir Tuhan pada sore hari ini. Dengan pengurapan dari tempat maha tinggi, kami akan mengangkat tangan dan kami akan mengarahkan tangan kami kepada Bapak Gembala kami. Arahkan tangan kita kepada Bapak Gembala, bukan kekuatan gagah kami Tuhan Yesus, tapi kami mohon Tuhan Yesus, kami serahkan Bapak Gembala kami Tuhan sore hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memimpin Bapak Gembala kami, Engkau mengurapi Bapak Gembala kami. Pengurapan hikmat marifat-Mu turun atas Bapak Gembala kami Tuhan Yesus sore hari ini sampai kedatangan-Mu kali kedua, untuk memberikan Tuhan Yesus satu arahan, untuk memberikan satu pengajaran-pengajaran bagi kami Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu yang membawa kepada keselamatan. Dan bersama-sama sore hari ini kami mohon berkat surgawi, hikmat pengurapan marifat Allah turun atas Bapak Gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga berkat jasmani lahiriah, kesehatan baru, kekuatan baru ditambahkan atas Bapak Gembala dalam nama Yesus, sehingga Bapak Gembala kami dapat dengan semangat kuat, dengan gairah baru boleh masuk dan melayani setiap pekerjaan yang Kau percayakan Tuhan, dan semangat di dalam membawa kami jemaat Tuhan kepada rancangan kekekalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih perlindungan-Mu terhadap Bapak Gembala Tuhan Yesus. Begitu juga kepada Ibu Gembala sebagai istri, pada anak cucunya Tuhan Yesus, di mana semua berada, baik yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, semua diberkati dan diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kau juga memberkati kami semua di tempat ini Tuhan, dengan berkat urapan hikmat-Mu, kesehatan dari Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan seluruh doa permohonan hamba-Mu yang bisa kami panjatkan dan hanya kami naikkan hanya di dalam satu nama di atas segala nama, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Happy birthday my pastor. God bless you always. Thank you very much. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah pada saat sore hari ini. Kembali kami datang dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu pada ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhirnya Kau berkati kami. Dan Kau layak terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dan kami percaya ibadah kami sore hari ini ibadah yang Kau berkati ya Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan WL Singer, pemain musik, multimedia, Aser, dan jemaat yang hadir semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu yang dalam keadaan sakit secara fisik, secara badani Tuhan, kami percaya kuasa bilur-Mu memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dalam permasalahan kami percaya sudah dilepaskan dan mendapatkan jalan keluar daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus, sehingga seluruh umat-Mu menjadi umat yang dimerdekakan, umat yang lebih daripada pemenang. Dan kami percaya di tempat ini mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, dan semuanya pribadi pas pribadi dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga sebelum kami pulang Tuhan, kami akan yaitu untuk menikmati berkat-berkat-Mu, disucikan atasnya di kesehatan tubuh kami. Kembali berkat-Mu bagi janda fakir miskin piatu, bagi gereja-gereja yang butuh pertolongan-Mu, anak-anak-Mu yang butuh pertolongan-Mu, meja-meja kosong yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau pun memberkati mereka ya Bapa, seperti Engkau memberkati kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa.
Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus kita semuanya, shalom.